Kabar buruk menerpa tim nasional Australia menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain kunci mereka dilaporkan mengalami cedera pada akhir pekan lalu, yang berpotensi absen dalam laga penting tersebut. Pemain pertama yang cedera adalah winger muda Nestori Irankunda. Pemain berusia 19 tahun ini mengalami cedera pergelangan kaki saat membela klub Swiss, Grasshoppers, melawan Lugano pada Minggu, 9 Februari 2025. Sebelumnya, Irankunda tampil cemerlang dengan aksi soloran yang berujung assist untuk gol Evans Fabrice Murin pada menit ke-7. Namun, pada menit ke-36, ia terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera dan digantikan oleh Thomas Veron Lupi. Melansir dari News, Irankunda akan menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Pemain pinjaman dari Bayern Munchen ini sebenarnya absen dalam dua laga terakhir Australia di babak kualifikasi, yakni saat menghadapi Arab Saudi dan Bahrain. Namun, ia tercatat pernah masuk skuad Australia dalam laga melawan timnas Indonesia di Jakarta pada November 2024. Pemain kedua yang mengalami cedera adalah bek kiri Jordan Boss. Pemain berusia 22 tahun itu hanya bermain selama 24 menit saat membela klubnya, Westerlo, melawan Standard Liège di Liga Belgia pada Senin, 10 Februari 2025. Jordan Boss dilaporkan mengalami cedera hamstring dan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi lebih lanjut. Jordan Boss adalah salah satu pemain andalan Australia yang tampil dalam 4 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia ikut bermain saat menghadapi Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun, Boss tidak masuk skuad saat leg pertama melawan Indonesia di Jakarta pada November 2024 karena cedera otot. Bek kiri ini tercatat memiliki 19 caps dan 1 gol bersama timnas Australia. Australia dijadwalkan menjamu timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga ini sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Indonesia, Australia akan melanjutkan perjuangan dengan bertandang ke markas Cina pada 25 Maret 2025. Absennya Nestori Irankunda dan Jordan Boss menjadi pukulan besar bagi Australia. Namun, tim asuhan Graham Arnold tetap akan berusaha tampil maksimal menghadapi timnas Indonesia yang kini berada dalam performa terbaiknya. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret. Kompetisi ini menjadi peluang emas bagi Garuda Nusantara untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Ketua PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya mentalitas juara. Sebelum keberangkatan timnas ke Cina, Erick bertemu dengan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial untuk memberikan motivasi. Kemarin saya bertemu pemain, pelatih, dan ofisial timnas Indonesia U20 yang akan menuju Shenzhen, Cina, ungkap Erick melalui akun Instagramnya. Ia menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, fokus, dan berjuang dengan mental serta mindset juara. Tim asuhan Indra Syafri ini telah tiba di Cina pada Minggu, 9 Februari, dengan membawa 23 pemain terbaik. Tim Garuda Nusantara akan memulai perjuangan mereka di grup C, bersama lawan-lawan berat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pertandingan pertama akan digelar pada Kamis, 13 Februari, melawan timnas Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. PSSI menetapkan target tinggi bagi tim muda ini, yakni mencapai semifinal Piala Asia U20 2025. Jika berhasil, Jens Raven dan kawan-kawan akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20. Bismillah, kita berjuang bersama untuk membawa Garuda ke panggung dunia, ujar Erick penuh optimisme. Kini, perjuangan Garuda Nusantara akan menjadi pembuktian sejauh mana mentalitas juara yang diharapkan bisa membawa mereka melangkah ke pentas dunia. Mampukah mimpi ini terwujud? Kita nantikan perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana penggunaan pesawat charter bagi timnas Indonesia sepulang dari Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pemain memiliki waktu istirahat optimal sebelum menghadapi Bahrain, 5 hari setelah laga melawan Soceroos. Menurut jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Hanya berselang beberapa hari, tepatnya pada 25 Maret, Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain di kandang. Erik menjelaskan, pesawat charter ini bertujuan mempercepat perjalanan timnas Indonesia kembali ke tanah air agar waktu persiapan untuk menghadapi Bahrain dapat dimaksimalkan. Insya Allah, tanggal 21 mereka langsung pulang menggunakan pesawat charter. Jadi, tanggal 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat, ujar Erik saat ditemui di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025. Fasilitas ini juga diharapkan dapat menjaga kebugaran pemain agar terhindar dari kelelahan. Sama seperti ketika para pemain dari Bahrain ke Cina, ini untuk memastikan mereka bisa tampil maksimal, tambah Erik. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menetapkan target ambisius dalam 2 laga tersebut. Ia berharap skuad Garuda bisa meraih 4 poin, dengan hasil minimal 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Rencana saya adalah untuk lolos ke Piala Dunia, jadi kami ingin tampil maksimal melawan Australia, dan berusaha keras menghadapi Bahrain, ungkap Kluivert. Namun, pelatih asal Belanda ini menekankan pentingnya menghormati lawan, terutama Australia yang akan bermain di kandang sendiri. Kami ingin 6 poin, tapi target realistis kami adalah 4 poin. Laga ini sangat penting, seperti final bagi kami, tambah Kluivert. Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain melawan Australia dan Bahrain, mereka juga akan menjamu Cina sebelum bertandang ke Jepang untuk laga pamungkas. Agar lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia minimal harus finish di posisi kedua grup C. Meski Jepang diprediksi sulit untuk dikejar, perjuangan Garuda tetap terbuka lebar jika mereka mampu tampil konsisten di 4 laga terakhir. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert, mengingat pendekatan yang berbeda dari pelatih asal Belanda ini. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kualitas di setiap posisi tanpa memandang nama besar atau asal klub. Dalam pernyataannya di DPR pada 3 Februari 2025, Sumarji menegaskan bahwa persaingan menjadi kunci utama seleksi pemain. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana berasal. Yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji, yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk bersaing lebih ketat dengan pemain diaspora maupun abroad. Bahkan, jumlah pemain Liga 1 yang dipanggil bisa saja meningkat dari sebelumnya. Selain pemain yang sudah sering dipanggil, ada kemungkinan tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada 8 Februari 2025. Kehadiran Romeni akan menambah daya gedor skuad Garuda. Selain itu, PSSI juga tengah merampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang bermain di Liga Inggris. Setelah pemberkasan selesai, Riedewald direncanakan menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, ia diharapkan bisa bergabung saat laga melawan Australia. Berikut adalah prediksi 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga penting ini. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Bek, Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choe Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Penyerang, Eliano Rogers.